Halo teman-teman, saya akan reading untuk zodiak Scorpio untuk edisi bulan Juni tahun 2022. Untuk reading kali ini saya akan shuffle dari dua deck, dimana deck yang pertama untuk love reading dan deck yang kedua untuk reading tentang finansial, karir, dan bisnis. Ini adalah deck yang kedua, saya kesampingkan dulu. Saya ambil deck yang pertama untuk love reading. Di sini saya juga akan selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading di mana energinya akan kolektif bahkan random. Dengan demikian tidak akan mungkin untuk dapat resonate bagi seluruh teman-teman yang berzodiak Scorpio secara keseluruhan ya. Oleh karena itu saya mohon untuk semua teman-teman Scorpio agar bijak di dalam menyikapi hasil reading ini nanti. Silahkan dicocokkan satu persatu kartu yang ada di tebaran ini. Jika tidak sesuai, artinya reading ini memang bukan untuk Anda ya. Karena yang terbaca di sini besar kemungkinan justru energi dari orang lain. Dan untuk teman-teman yang kebetulan satu energi dengan tebaran kartu ini, silahkan diambil pesan positif dari reading ini jika ada. Oke, untuk kartu yang pertama, The Lovers ya. Scorpio dengan seseorang yang saat ini dicintai ya. Di sini terlihat energinya masih saling berhubungan satu dengan yang lain, dalam arti ya kalian masih terkoneksi ya. Masih sama-sama mencintai di sini. Walaupun kalau dilihat dari hubungan ini ada banyak permasalahan di dalamnya ya. Dan hubungan ini juga bukan hubungan yang mudah ya, sudah terjadi kehancuran di dalam hubungan ini, atau di dalam hubungan ini sudah pernah ada pengkhianatan atau kekecewaan ya, dimana hal tersebut adalah hal yang sulit untuk ditoleransi di sini. Oke, lanjut ke kartu kedua ya. Eight of Swords ya, ada kekhawatiran yang dirasakan oleh Scorpio di sini. Mungkin khawatir ya jika Scorpio pada akhirnya tidak bertemu dengan ekspektasi di dalam hubungan ini, dan justru Scorpio akan dirugikan juga bisa ya. Scorpio sudah mempunyai feeling ya dengan hubungan ini ya, bahwa ini adalah hubungan yang sebaiknya memang tidak dilanjutkan ya. Kalau dilihat dari energinya, Scorpio sudah sedemikian merasakan bahwa ini adalah hubungan yang tidak baik untuk Scorpio. Di kartu ketiga, The Stars ya. Oke, ini adalah Scorpio yang memasrahkan hubungan ini ya kepada sang pemilik semesta ya. Dan Scorpio yang terlihat di energi kartu ketiga, Scorpio sisi spiritualnya level up ya, karena Scorpio banyak mendengarkan pesan semesta ya, dan pasrah dengan apa yang menjadi skenario dari sang pemilik semesta ya. Jadi ini juga bisa diartikan healing ya, ikhlas ya dengan segala sesuatu hal yang sudah terjadi di dalam hubungan ini. Untuk kartu keempat, Seven of Cups ya, ada banyak janji yang belum direalisasikan di dalam hubungan ini ya. Bisa juga ini ada banyak ekspektasi di dalam hubungan ini yang Scorpio mungkin tidak bertemu dengan harapannya ya. Semuanya hanya tinggal wacana, hanya tinggal rencana. Oke, ini juga bisa diartikan Scorpio saat ini ya seperti sudah tidak peduli lagi dengan apa yang menjadi rencana ya. Karena mungkin saking banyaknya kekecewaan ya, jadi beberapa rencana, beberapa harapan ya hanya bisa diingat oleh seorang Scorpio ya, tanpa direalisasikan di dalam hubungan ini. Untuk kartu ke-5, Three of Cups ya.
Bisa jadi kekecewaan Scorpio di dalam hubungan ini ada pemicu, ya bisa orang ketiga, ya ini juga bisa dua arti ya. Yang pertama, bisa orang lain yang mungkin mencampuri kepentingan di dalam hubungan ini ya, campur tangan ya, dimana campur tangannya tersebut begitu merugikan seorang Scorpio. Jadi orang tersebut mungkin banyak beropini, banyak berpendapat, dan pendapatnya tersebut mungkin mempengaruhi pasangan dari Scorpio ya, bisa seperti itu. Bisa juga ini adalah hubungan ya dari orang ketiga. Artinya ada orang lain yang juga memiliki hubungan dengan pasangan Scorpio ya, dimana pada akhirnya Scorpio diduakan di sini ya. Oke, cinta segitiga juga bisa berpotensi dari kartu ke-5 ya. Untuk kartu ke-6, Four of Swords ya. Oke, di sini seorang Scorpio seperti merasa ya lelah dengan masalah yang sering terjadi dan permasalahannya terulang tanpa ada solusi yang jelas ya. Jadi Scorpio sudah tidak peduli lagi ya, seperti sudah tidak mau berpikir lagi ya dengan hal ini. Sudah lelah. Untuk kartu ke-7, Three of Swords, sudah sedemikian kecewanya Scorpio ya. Three of Swords, lalu The Tower ya. Kalau dilihat dari energinya di sini, sepertinya tidak ada ampun lagi untuk seseorang ini ya. Scorpio tidak membuka jalan lagi untuk dia kembali atau untuk memperbaiki hubungan ini. Three of Swords ya, kekecewaan di level terendah ya, rasa kecewa yang teramat dalam. Dan The Tower ya, ini adalah kehancuran dari sebuah komitmen, kepercayaan yang sudah runtuh, sulit untuk utuh kembali ya. Kalaupun misalnya diperjuangkan untuk dikembalikan lagi kepercayaan tersebut, pastinya memerlukan ya usaha yang sangat luar biasa ya, bukan tidak mungkin. Oke, tetapi yang terlihat di sini, jika memang Scorpio dan seseorang yang mungkin masih menghendaki hubungan ini, pada akhirnya nanti memperjuangkan kembali hubungan ini, pasti akan banyak kenangan yang datang dan pergi ya, dimana itu akan membekas di dalam hati ya, bisa merusak suasana ya. Tapi ya itu kembali lagi kepada masing-masing ya, pastinya ini bukan hal yang mudah. Oke, untuk kartu ke-9 ya, Ten of Swords ya, sudah jelas sekali di sini bahwa Scorpio sulit untuk menerima seseorang ini kembali ya. Scorpio sudah tidak bertemu dengan solusi di sini. Dan di kartu ke-9 ya, di sini terlihat energinya betapa Scorpio sudah mentok ya, tidak melihat sebuah solusi atau harapan yang positif tentang hubungan ini. Untuk kartu ke-10, The Moon ya, komunikasi antara Scorpio dengan seseorang yang berdealing dengan Scorpio ya, sepertinya sedang tidak baik ya. Jadi di kartu ke-10 terlihat jelas sekali ya, seseorang tersebut ya, sepertinya dia masih ada harapan dengan Scorpio ya, untuk mungkin sekedar berkomunikasi ya. Tetapi kalau dilihat di sini Scorpio seperti ingin menutup komunikasi ya. Karena kalau dilihat dari energinya, Three of Swords, The Tower, dan Ten of Swords, ini sudah tidak ada pintu yang terbuka lagi di dalam hati Scorpio, karena sudah terlalu kecewa dengan hubungan ini. Satu kartu lagi, satu kartu untuk Scorpio. Hanging Ghost ya. Ya, Scorpio, sepertinya dirimu menghilang dari seseorang ini ya. Diperkuat dengan kartu ke-10 tadi, The Moon ya. Jadi saya simpulkan Scorpio seperti meninggalkan seseorang ini ya. Mungkin dirimu tidak mau berkomunikasi ya, menutup diri dari seseorang ini. Oke, Scorpio.
setiap orang memiliki cara sendiri ya untuk dia sembuh dari luka hatinya, untuk dia bisa healing, untuk dia bisa ikhlas ya. Jika caramu menghilang dari seseorang tersebut, menurutmu itu adalah hal yang terbaik ya untuk mengobati dirimu sendiri agar dirimu sembuh dari rasa kecewa ini ya, dan kemudian dirimu mungkin bisa lebih baik lagi perasaannya, suasana hatinya ya setelah dirimu tidak berinteraksi dengan orang ini. Orang yang sebenarnya masih dirimu cintai, karena di kartu pertama ada The Lovers ya. Oke, saya hanya bisa mendoakan semoga saja luka hatimu segera sembuh ya. Dan jika saatnya nanti ya dirimu sudah biasa-biasa saja jika mendengar namanya ya, atau dirimu sudah bisa melihat dirinya atau segala sesuatu hal yang berhubungan dengan dirinya ya, dengan tanpa perasaan sedih atau tanpa perasaan yang mungkin membuat dirimu baper ya. Semoga saja di saat itu mungkin dirimu sudah bisa menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dengan seseorang ini ya, dan bisa memaafkan ya segala sesuatu hal yang ada di dalam hubungan ini ya. Oke, semoga kedepannya Scorpio bertemu dengan ekspektasi dari Scorpio tentang sebuah hubungan ya, dan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan harapan semoga saja bisa diwujudkan ya, dan Scorpio bisa berbahagia sesuai dengan versi yang diinginkan oleh Scorpio ya. Oke, sekian dulu untuk reading asmara. Sekali lagi, reading ini pastinya tidak resonate untuk semua ya. Kita berlanjut ke reading tentang karir dan finansial. Karir dan finansial untuk Scorpio di bulan Juni tahun 2022. Oke. Untuk kartu yang pertama, Queen of Swords ya. Ini adalah Scorpio ya yang memiliki tujuan ya. Jadi Scorpio tahu bagaimana cara mewujudkan ekspektasi dari pekerjaan atau mungkin tujuan dari bisnis Scorpio ya, agar bertemu dengan keuntungan sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Itu Scorpio sudah tahu cara untuk mewujudkan ya. Dan di sini seorang Scorpio tidak mudah ke-trigger ya oleh masukan dari orang lain yang tidak menurut Scorpio tidak sesuai ya dengan apa yang menjadi tujuan dari Scorpio ya. Oke, untuk kartu kedua, Knight of Swords ya. Ya, terkadang ada orang yang mungkin berkata atau bersikap ya, di mana kata-kata atau sikapnya tersebut ya tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari Scorpio. Karena orang tersebut bersikap atau berkata-kata tidak difikirkan terlebih dahulu, itu dilakukan secara spontan ya. Dan itu cukup terkadang membuat Scorpio seperti merasa jengkel ya dengan orang tersebut ya. Oke, untuk kartu ketiga, Justice ya. Ya, ini adalah Scorpio yang banyak mempertimbangkan ya. Mungkin ini pertimbangan tentang untung rugi dari apa yang saat ini dilakukan oleh Scorpio ya. Kesuksesan atau keberhasilan dari apa yang saat ini menjadi tujuan dari Scorpio. Apakah kesuksesan atau keberhasilan tersebut merugikan orang lain ya? Atau caranya ya, Scorpio di dalam meraih kesuksesan tersebut mengganggu orang lain ya, itu dipertimbangkan oleh Scorpio. Karena di sini seorang Scorpio ingin balance ya.
Scorpio ingin naik tanpa menginjak kepala orang lain misalnya, atau merugikan orang lain misalnya, seperti itu. Untuk kartu keempat, King of Wands ya. Oke, ini adalah orang-orang yang terkadang ya mengganggu Scorpio ya di sini ya. Jadi mungkin Scorpio sedang bekerja, sedang melakukan sebuah transaksi bisnis, bisa seperti itu, atau menuntaskan tugas dan tanggung jawab di dalam pekerjaan ya. Dan ini adalah orang yang berpotensi mungkin mengganggu waktu Scorpio ya, karena dia ingin Scorpio mungkin pergi dengan dia, ngobrol dengan dia ya, atau bisa jadi dia sedikit jahil ya sehingga Scorpio tidak maksimal di dalam melakukan pekerjaannya ya, bisa seperti itu. Untuk kartu kelima, The World ya. Oke, ini bisa dikatakan Scorpio saat ini ya sudah bertemu dengan passion Scorpio ya. Jadi apapun yang dikerjakan Scorpio saat ini ya, itu sesuai dengan apa yang menjadi hobi dari Scorpio ya. Jadi Scorpio menemukan dunianya di dalam pekerjaan ini ya. Dan kalau dilihat di sini, karena Scorpio menemukan dunianya ya, pastinya potensi tentang kesuksesan atau keberhasilan dari seorang Scorpio ya itu lebih besar ya, daripada Scorpio mengerjakan sesuatu dan itu bukan passion Scorpio. Pastinya di dalam mengerjakan atau bertemu dengan tantangan di dalam pekerjaan tersebut, Scorpio cepat merasa bosan ya. Di sini karena Scorpio memang merasa menyukai pekerjaan ini ya. Jadi mungkin Scorpio bisa bekerja tetapi bisa dibawa happy ya kalau bertemu dengan tantangan ya. Oke. Untuk kartu keenam, Queen of Pentacles ya. Ya, ini adalah standar dari seorang Scorpio, yang dimana standar seorang Scorpio ini adalah di atas rata-rata orang kebanyakan ya. Jadi menurut orang lain apa yang dicapai oleh seorang Scorpio mungkin dikatakan itu adalah hal yang sangat luar biasa, tetapi bagi Scorpio sendiri masih jauh dari target ya, karena seorang Scorpio di sini adalah seseorang yang memang memiliki target di atas rata-rata ya, memiliki kepuasan yang cukup sulit untuk diwujudkan ya. Oke, untuk kartu ke-7, Ten of Wands ya, ini adalah seorang Scorpio yang terkadang merasa bahwa di dalam pekerjaan tersebut ada tekanan atau ada pressure ya, tetapi seorang Scorpio tetap ya fokus dengan tujuan ya. Jadi walaupun di sini ada banyak beban ya, Scorpio tahu tersebut, sangat menyadari ya bahwa ini bukan hal yang mudah untuk Scorpio kerjakan, tetapi karena ya mungkin ini sudah merupakan passion dari seorang Scorpio atau merupakan bidang yang memang Scorpio minati di sini, jadi rasanya tantangan tersebut akan bisa ditaklukkan ya. Begitulah kata hati seorang Scorpio. Untuk kartu ke-8, Knight of Pentacles ya, ini adalah seorang Scorpio yang merasa bahwa Scorpio tahu seharusnya Scorpio bisa bertemu dengan ekspektasi. Scorpio harusnya bertemu dengan harapannya di dalam pekerjaan ya. Mungkin keberhasilan, kesuksesan, atau di dalam bisnis Scorpio merasa bahwa seharusnya Scorpio bertemu dengan keuntungan yang besar ya. Karena di sini Scorpio merasa apa yang menjadi kerja keras seorang Scorpio ya, itu layak ya untuk mendapatkan hasil seperti yang menjadi harapan dari seorang Scorpio ya. Oke, jadi di sini seorang Scorpio sadar bahwa tidak ada hasil tanpa usaha yang keras ya. Oke, untuk kartu ke-9, The Hermit ya. Mungkin di sini seorang Scorpio pada saat ini ya, mungkin sedikit menarik diri dari teman-temannya ya. Mungkin teman-temannya jalan-jalan, seorang Scorpio mungkin memilih untuk menghabiskan waktu bekerja, misalnya seperti itu. Dan di sini seorang Scorpio bisa dikatakan lebih banyak berhati-hati ya di dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya ya. Lebih banyak berpikir dulu sebelum bertindak ya, karena Scorpio menghindari hal yang tidak ingin dia temui atau resiko di dalam pekerjaan ya. Oke, untuk kartu ke-10, King of Swords ya, ini adalah orang yang cukup otoriter di dalam pekerjaan atau di dalam circle pekerjaan seorang Scorpio ya. Bisa jadi ini adalah orang yang
lebih banyak mengatur ya, atau dia sering memberikan masukan kepada seorang Scorpio, tetapi masukan tersebut jika seorang Scorpio merasa tidak cocok, seseorang ini merasa bahwa itu adalah pendapat yang terbaik, itu adalah masukan yang seharusnya dilakukan oleh seorang Scorpio ya, karena dia merasa apa yang menjadi pendapatnya itu yang terbaik. Dia merasa dia adalah orang yang benar ya, tanpa dia berpikir bahwa pendapatnya belum tentu cocok jika diterapkan oleh orang lain. Tapi kalau dilihat di sini, di kartu pertama Queen of Swords ya, seorang Scorpio sudah tahu bagaimana cara membentengi diri dari orang-orang seperti ini ya. Karena Scorpio adalah seseorang yang memiliki cara sendiri ya, memiliki tujuan sendiri ya. Dan hal tersebut tidak mudah diintervensi oleh orang lain. Satu kartu lagi. The Magician, ya ini adalah seorang Scorpio yang pintar mencari solusi ya dari permasalahan yang ada di dalam pekerjaan ya. Seorang Scorpio adalah seseorang yang memerankan peran sebagai The Magician ya. Jadi Scorpio tahu bagaimana cara mengatasi kesulitan di dalam pekerjaan, cara mengatasi tantangan di dalam mungkin bisnis atau segala sesuatu hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab ya. Oke. Scorpio memang zodiak yang cukup cerdik ya, dan Scorpio juga besar rasa tanggung jawabnya, dan konsistensi dari seorang Scorpio ya itu yang harus dijaga ya, karena semangat dari seorang Scorpio terkadang naik turun ya, tergantung mood dari seorang Scorpio ya di dalam menjalani pekerjaan tersebut ya. Oke Scorpio, semoga saja bertemu dengan kesuksesan dan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab bisa selesai dengan baik di bulan Juni ya. Dan semuanya bertemu dengan ekspektasi yang diharapkan oleh Scorpio. Sekian dulu reading kali ini, sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.